Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dzambih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak henti-hentinya kita banyak bersyukur kepada Allah. Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Hadirin yang mulia, kita mengawali 2 hari Ramadan, di mana-mana semangat untuk beramal, semangat untuk berpuasa sangat tinggi. Mudah-mudahan hadirin sampai pertengahan, sampai akhir semangat kita tidak pudar. Hadirin yang mulia, maka puasa ini diperintahkan oleh Allah sejak sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi dahulu, orang-orang dahulu juga berpuasa. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam puasanya 40 hari. Yang lain-lain, nabi-nabi yang lain juga berpuasa. Maka umat akhir zaman ini puasanya dalam 1 tahun adalah cuma 30 atau 29 hari. Itu pun sangat tinggi nilainya kalau dibandingkan dengan puasa orang-orang dahulu. Karena apa? Karena puasa kita itu ada makan sahur. Ini bedanya. Makan sahur ini jangan kita remehkan. Kita mesti buat itu makan sahur. Sebaik-baik makan sahur adalah di ujung fajar. Ini yang sebaik-baiknya. Hadirin yang mulia, puasa ini membawa kesehatan, kesehatan jasmani maupun rohani. Kesehatan jasmani kita ini, kita sudah 11 bulan makan sebelum lapar. Ini perlu kita ingat ya. Makan sebelum lapar ini sesuatu yang buat jadi penyakit. Sunnahnya Rasulullah itu di dalam hari-harinya makanlah setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita sulit tadi. Umat Islam banyak penyakit karena ini. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih. Kalau kita 13 jam mungkin di sini, itu betul-betul sudah habis. Sisa-sisa makanan sudah nggak ada. Lemak-lemak sudah terbakar di dalam Ramadan ini. Maka kita butuh suatu asupan makanan yang halalan thayyibah. Setelah kita membutuhkan itu, maka tumbuhlah kesehatan kita ini, istiqomah kita. Kemudian kesehatan dari bidang rohani kita. Kita dalam puasa ini berusaha untuk pikiran tenang, banyak-banyak mengingat Allah, banyak mengingat akhirat. Ini hadirin. Kemudian bagaimana sehat rohani kita ini hadirin? Kita dilatih sholat berjamaah 5 waktu. Ini penting. Ini sehat jasmani dan rohani kita. Sholat berjamaah tepat 5 waktu. Ini hadirin, umat Islam ini di Indonesia ini kurang dari pemikiran seperti ini. Ini kita latih. Di mana-mana sholat zuhur juga sedikit, asar sedikit, paling banyak maghrib, isya, subuh. Maka kita berusaha untuk belajar 30 hari ini untuk niat sampai seumur hidup kita melakukan sholat 5 waktu di awal waktu di mana adzan dikumandangkan.
berjamaah cara Rasulullah. Ini hadirin. Kita bekerja di luar kota atau dalam perjalanan, kita bisa lihat waktu, hendaknya kita mesti berhenti ke masjid untuk buat amal sholat itu hadirin. Nah, kita training kita ini Ramadan ini hadirin. Ya, Ramadan ini bukan hanya sekedar gebiar habis gitu tidak, tetapi training kita, latihan kita untuk masa yang akan datang, untuk 11 bulan yang akan datang. Maka barang siapa ya melakukan sholat di awal waktu, sholat berjamaah selama 40 hari, 40 malam, tidak tertinggal takbiratul ula, Allah SWT jamin dia tidak ada sifat munafik dalam dirinya. Allah jamin dia masuk surga tanpa hisab. Ini hanya 40 hari aja, Pak. Kemudian kita bisa berusaha untuk selalu seumur hidup kita untuk memperhatikan sholat kita. Hadirin yang mulia, maka umat-umat dahulu, ya para sahabat-sahabat dahulu itu di dalam dia bisa berjaya, dia bisa menguasai dunia, itu hanya dengan wasiat Rasulullah untuk selalu memperhatikan sholatnya, memperhatikan sholat. Yang lain-lain kalau kita sudah memperhatikan sholatnya, mungkin kita bisa baca Quran, ya itu hendaknya kita selalu di dalam Ramadan ini minimal 1 hari 1 juz minim. Jadi bisa khatam nanti setelah Ramadan selesai. Kalau bisa 1 hari 2 juz, 3 juz, karena keberkahan Ramadan ini hadirin sangat tinggi. Jadi 1 huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Tetapi kalau Ramadan bisa 70 kebaikan, 1 huruf baca Al-Quran. Maka bagaimana kita ini setelah didapat keutamaan yang banyak ini, kita semangatkan diri kita untuk buat amal agama, bahwa amal agama ini adalah suatu kejayaan kita, ya, kebahagiaan kita, kesuksesan kita ini hanya dalam amal agama secara sempurna. Gak ada lain. Kalau seseorang itu merasa berjaya, berhasil, ya, mendapatkan keduniaan yang tinggi, jabatan yang tinggi, dia merasa berbahagia dari situ, tetapi tidak ada amal agama, maka itu adalah pemikiran yang keliru. Orang kaya, orang jabatan tinggi, kalau dia punya amal agama secara sempurna, maka dia itulah orang yang sukses. Orang yang miskin, orang yang nggak punya jabatan, orang yang bodoh, tapi dia punya amal agama secara sempurna, dia sabar dengan mengamalkan agama itu, mereka itulah dia orang yang sukses dunia sampai akhirat. Hadirin yang mulia, maka kita berusaha hadirin untuk selalu istiqomah. Kemudian di dalam hari-hari berikutnya kita untuk awal-awal ini bisa sedikit menabung, ya, untuk kita buat sedekah di akhir Ramadan, ya, akhir Ramadan. Kemudian kita bisa meluangkan zakat kita, mengeluarkan zakat kita, pasti itu. Sebab waqimus shalah wa atuz zakat ini nggak pernah lepas. Jadi tidak, kita mengingatkan kembali bahwa kita sholat itu harus banyak pengorbanan, ya. Kemudian Allah SWT akan melimpahkan pengorbanan kita kalau diterima oleh Allah SWT. Allah SWT akan melimpahkan rezeki kita dunia sampai akhirat. Gak main-main, hadirin. Agama ini luar biasa sebenarnya kalau kita betul-betul mengamalkan secara sempurna. Maka sunnah kita lakukan, hadirin. Bahwa sunnah itu ada kejayaan. Man ahya sunnati faqad ahbani, wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, kelak bersama aku dalam surga.
Bagaimana kita sering bersalawat kepada Nabi, ya, tetapi kita selalu mengingkari sunnah-sunnahnya. Naudzubillah. Maka bagaimana kita ini sering bersalawat kepada Nabi, tetapi kita juga mencintai perlakuan Nabi. Sunnah-sunnah Nabi kita lakukan. Banyak hadirin, sunnah-sunnah Nabi yang kita lakukan. Tidak ada bid'ah, tidak. Tapi sunnah itu sudah luar biasa. Banyaknya yang perlu kita ketahui dan kita amalkan. Jauh mana kita itu mampu mengamalkannya, jauh itu pula Allah SWT akan memberikan ilmu-ilmu lagi. Kalau kita punya ilmu, nggak diamalkan, Masya Allah, nggak akan diterima oleh Allah SWT. Bagaimana kita itu sudah punya ilmu tentang pentingnya kita itu mengamalkan sunnah, ya, sholat-sholatnya, ibadah-ibadah sunnahnya, jangan lupa. Maka bagaimana kita juga selalu ikramul muslimin, ya, berakhlak baik kepada sesama muslim. Ini penting hadirin. Kita kalau dilihat dari media gitu ya, sesama muslim sering bertengkar dan sebagainya. Tidak, Rasulullah SAW ini membimbing sahabat yang berbagai macam watak dan sifatnya. Rasulullah SAW ini dipertemukan oleh sahabat-sahabat yang beda negara, beda sifatnya, tapi mereka disatukan dengan kalimat La ilaha illallah. Mereka adalah bersaudara semuanya, dunia sampai akhirat. Ini penting hadirin. Maka bagaimana kita ini hadirin selalu berpikir itu. Jadi setelah kita berusaha untuk memuliakan saudara muslim, ya, saudara muslim kita ini kalau dibandingkan Hajar Aswad yang direbut oleh orang seluruh dunia, itu lebih bagus saudara muslim kita, lebih berharga daripada saudara muslim kita. Bagaimana orang-orang yang merebut mencium Hajar Aswad itu hadirin, sampai sikutnya ke pipi, sikutnya ke dagu gitu. Nah, berarti kan dia tidak menghargai saudara muslim kita, seenaknya sendiri ya di sana. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus menghargai saudara muslim kita, memuliakan saudara muslim. Hadirin yang mulia, di dalam amalan-amalan semuanya ini tidak ada lain kecuali kita ini mesti mengikhlaskan semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Karena ridho Allah SWT itu yang hendak kita capai dalam segala amalan. Puasa tanpa mencari ridho Allah, ya nggak akan mungkin. Ya, kita berusaha puasa-puasa kita ini untuk kita pikirkan bahwa semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT, bukan mencari ridho manusia, mencari ridho makhluk Allah. Jadi bagaimana kita ini benar-benar ikhlas dalam amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian untuk beragama kecuali semata-mata mengikhlaskan diri. Ya. Hadirin yang mulia, maka berusaha kita sama-sama, ya, saya yang bicara, ya, bapak-bapak jamaah-jamaah sholat Jumat ini, ya, untuk sama-sama kita mencari ridha Allah SWT. Barakallahu karim wa nafa'ani ila adin astaghfiruh innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullihi wa qafa billahi sayyida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu wa qul wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. La ilaha illallah alimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka musibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamatan min kulli ismin. La tada'li danban ila ghafartah wa la haman ila farastah wa la hajatan hiya laka ridha ila qadaidaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribu ila hubbaka. Allahumma dinna wahdi bina jami'ah waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.